Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji Munakasah, Bapak yang terpelajar, Bapak Dr. Kombes Muhammad S. Rahman, MPDI, Bapak Al-Munawar bin Rusli, MPD, pengganti pembimbing Bapak Abrari Ilham, MPD, dan Saudara Muhammad Ali Mamonto, bersama orang tua yang hadir, ibunya, bapaknya tidak sempat hadir, dan teman-teman yang di belakang. Mari kita buka ujian munakasah skripsi pada hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Saudara Muhammad Fahri Ali Mamonto, sebagaimana biasa di dalam mekanisme ujian munakasah skripsi dimulai dengan presentasi 10-15 menit, dilanjutkan dengan klarifikasi pertanyaan dari penguji utama, kemudian penguji kedua dan pembimbing kedua dan pembimbing pertama. Pada Saudara Muhammad Fahri, siap ujian? Sehat hari ini? Masih puasa? Alhamdulillah puasa. Kira tidak puasa karena mau ujian. Judul skripsi yang diangkat oleh Saudara Muhammad Fahri Ali Mamonto adalah peran budaya Pogo Butat dalam membentuk karakter peserta didik di SMP Negeri 6 Kota Ketama Batu. Disilakan saudara untuk mempresentasikan skripsinya karena sudah selesai seminar hasil, 10-15 menit. Dipersilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Billahi wa bil Islam minna wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulullah. Izinkan saya bisa mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Budaya Pogo Butat dalam membentuk karakter peserta didik di SMP Negeri 6 Ketama Batu. Yang pertama, latar belakang masalah. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai masyarakat majemuk karena penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, serta budaya yang berbeda-beda. Dalam suatu masyarakat pastinya mempunyai budaya masing-masing, dan pada masyarakat Pulau Mongondo, khususnya Ketama Bagu, dikenal suatu budaya yaitu budaya Pogo Butat. Pogo Butat jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu persaudaraan. Prinsip adat Pogo Butat dari segi positifnya melahirkan kebiasaan tolong-menolong dalam suka maupun duka, dengan 3 moto, yaitu moto tabian, saling sayang menyayangi, moto tombian, yaitu saling menasihati, dan moto tanaman, yaitu saling ingat mengingatkan. Yang kedua, rumusan masalah. Ada 2. Yang pertama, bagaimana perspektif guru pendidikan agama Islam, peserta didik, orang tua peserta didik, dan tokoh adat terhadap budaya Pogo Butat di SMP Negeri Ketama Bagu. Kemudian yang kedua, bagaimana peran budaya Pogo Butat dalam membentuk karakter peserta didik di SMP Negeri 6 Ketama Bagu. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui perspektif guru, orang tua peserta didik, dan tokoh adat terhadap budaya Pogo Butat. Kedua, mengetahui kontribusi budaya Pogo Butat dalam membentuk karakter peserta didik di SMP Negeri 6 Ketama Bagu. Yang kedua, kegunaan penelitian. 1. Kegunaan ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai perspektif terhadap budaya Pogo Butat dan apa yang menjadi pendorong sehingga terbentuknya karakter bagi peserta didik lewat budaya Pogo Butat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis. Yang kedua, kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif dan konstruktif sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan referensi bagi penelitian sejenis. Kemudian bab 2, kajian teori. Yang pertama,
Pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai culture yang berasal dari kata Latin color, yaitu mengolah atau mengejarkan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kemudian yang kedua, budaya Pogogutat. Pogogutat atau potolo adik berasal dari kata utat yang berarti saudara atau saudara kandung atau sepupu. Potolo adik asal kata tolo adik atau motolo adik yang berarti ayah, ibu dan anak-anak. Bernard Genupit dan Saad Mukago dalam Kamus Besar Bahasa Mongdo menuliskan kata utat yang berarti saudara. Selanjutnya dalam kebudayaan daerah Bola Mongdo, Bernard Genupit menjelaskan bahwa Pogogutat berasal dari kata utat yang berarti persaudaraan dalam ikatan kekeluargaan. Sejak zaman prasejarah, etnis Mongdo telah mengenali 3 macam kehidupan bermasyarakat yang masih terpelihara dan dilestarikan. Salah satunya adalah budaya Pogogutat, potolo adik, dan atau suatu budaya yang menjadi alat perekat persaudaraan bagi masyarakat adat Bola Mongdo. Pogogutat berarti persaudaraan antar sesama, di mana sesama orang Mongdo siapapun dia adalah saudara. Dalam hal ini tidak boleh ada pertikaian dan konflik antar sesama mereka. Bahkan dalam falsafah Pogogutat ini, orang Mongdo harus membantu saudaranya yang terkena musibah seperti musibah kematian, bencana alam, ataupun menyelenggarakan pesta seperti pesta pernikahan dan lain-lain. Falsafah Pogogutat ini adalah sebuah tali pengikat masyarakat Mongdo bahwa mereka adalah satu tubuh. Yang kedua, pengertian peserta didik. 1. Pengertian karakter. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter atau Parisian karaks, dalam bahasa Inggris karakter, dan Indonesia karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat atau watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Menurut Al-Ghazali, ya, dia menyebutnya dengan kata akhlak yang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diperoleh dan dibentuk melalui pendidikan. Al-Ghazali termasuk dalam kelompok kritis yang banyak menaruh perhatian terhadap pendidikan, terutama di bidang pendidikan karakter, karena pendidikannya yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan kehidupannya. Al-Ghazali menegaskan bahwa usaha untuk melatih anak-anak agar mereka memperoleh akhlak yang mulia termasuk hal yang amat penting. Seorang anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya. Hatinya yang suci adalah bagaikan mutiara yang belum dibentuk. Karena itu, dengan mudah saja ia menerima segala bentuk rekayasa yang ditujukan kepadanya. Kemudian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti apa yang diharapkan tentang sopan santun, akal budi, dan sebagainya. Selanjutnya penelitian. Penelitian yang relevan dan yang terdahulu. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh peneliti, di antaranya yang pertama penelitian dari Supriyadi Sarif dan Nusdalina Bugilo tahun 2018 tentang Pogogutat Culture in Social Life Mongdo Indigenous Communities as Local Wisdom dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. Kemudian yang kedua penelitian dari Fitriani Asiking tahun 2015 tentang tradisi Pogogutat, studi sejarah sosial pada masyarakat Pulau Mongdo Selatan, jurusan pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Dan yang ketiga penelitian dari Saudara Hardianto Umar tentang tradisi Pogogutat dalam sistem kekerabatan masyarakat Kecamatan Pinolesian, Kabupaten Bola Mongdo Selatan. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan serta kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian di SMP Negeri 6 Kota Ketamabagu, Kecamatan Ketamabagu Timur, Desa Moyang.
waktu penelitian yang dilakukan selama 2 bulan, yaitu dari bulan September sampai dengan November tahun 2021. Sumber data yang pertama data primer, yaitu adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Yang kedua data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari sumber bacaan dengan berbagai literatur yang ada seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan skripsi atau tesis. Metode pengumpulan data yang pertama observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi ini mengadakan pengamatan dengan mencatat data atau informasi yang diperlukan dan dibutuhkan sesuai dengan masalah yang ingin peneliti teliti. Observasi ini dilakukan di SMP Negeri 6 Tanggabagu. Observasi ini yaitu suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab. Adapun informan yang telah saya wawancarai adalah yang pertama, pemuka adat 1 orang, guru pendidikan agama Islam 1 orang, peserta didik 5 orang, dan orang tua peserta didik total 3 orang. Orang tua peserta didik 3 orang. Yang terakhir dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, yaitu berupa catatan, transkrip maupun berupa keterangan serta data-data penting yang dibutuhkan guna untuk menunjang perolehan data penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti berupa telepon genggam, alat tulis menulis, dan buku. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, pengecekan keabsahan data. Yang pertama, perpanjangan waktu penelitian. Perpanjangan waktu penelitian atau pengamatan akan meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Yang kedua, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, perspektif guru pendidikan agama Islam, peserta didik, orang tua peserta didik, dan tokoh adat terhadap budaya Pogutat. Yaitu budaya Pogutat merupakan suatu budaya yang murni berasal dari bola mongondo. Sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan yang ada di sekolah, baik itu guru ataupun peserta didik, yaitu budaya Pogutat ini menjadi berkat tali silaturahmi seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah menengah pertama Negeri 6 Tanggabagu. Karena menurut guru dan peserta didik yang ada di sekolah ini, budaya Pogutat adalah budaya persaudaraan yang memiliki dampak positif terhadap seluruh aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Budaya Pogutat menjadi hal yang sangat wajib dilakukan di dalam melakukan aktivitas belajar mengajar, aktivitas ekstrakurikuler sekolah, dan aktivitas lain di luar sekolah yang bersifat mendidik. Budaya ini juga menjadi perekat hubungan sosial seluruh guru dan siswa yang ada di SMP Negeri 6 Tanggabagu. Yang kedua, peran budaya Pogutat dalam membentuk karakter peserta didik di SMP Negeri 6 Tanggabagu. Budaya Pogutat merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai karakter yang wajib untuk dipraktikkan oleh seluruh anak didik yang sedang menempuh pendidikan formal, khususnya peserta didik yang ada di SMP Negeri 6 Tanggabagu. Karena sesuai dengan hasil penelitian yang saya lakukan, di SMP Negeri 6 Tanggabagu selalu menanamkan nilai-nilai persaudaraan yang terdapat dalam budaya Pogutat ke dalam diri setiap peserta didik. Bab 5, penutup. Yang pertama, kesimpulan. 1. Budaya Pogutat merupakan budaya persaudaraan yang murni berasal dari bola mongondo. Budaya ini memiliki nilai filosofi yang sering disebut oleh sebagian besar masyarakat bola mongondo sebagai 3 moto, yaitu moto tabian, saling sayang menyayangi, moto tombiaan yaitu saling nasihat menasihati, dan moto tanoban yaitu saling ingat mengingatkan. Budaya ini merupakan budaya peninggalan para leluhur yang sampai hari ini masih tetap eksis di tengah masyarakat bola mongondo, terutama di lingkungan SMP Negeri 6 Tanggabagu. Yang kedua, budaya Pogutat memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk karakter peserta didik karena pada prinsipnya budaya ini menekankan pada aspek sosial seperti silaturahmi, saling menghargai, dan sistem gotong royong. Saran yang pertama kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah agar terus menjaga dan meningkatkan pembelajaran tentang budaya daerah pada seluruh peserta didik, terutama budaya Pogutat, dan selalu menekankan kepada seluruh siswa tentang pentingnya pengetahuan
kearifan lokal ulama Mondo. Yang kedua, kepada guru-guru dan peserta didik diharapkan agar senantiasa terus menjaga tradisi kekeluargaan di SMP Negeri 6 Ketamo Batu, karena itu merupakan tradisi baik yang telah ditinggalkan oleh para leluhur lewat beliau Pagutat. Ketiga, kepada orang tua peserta didik diharapkan untuk selalu mengajarkan nilai-nilai kedaerahan, satunya adalah beliau Pagutat kepada peserta didik ketika mereka berada di rumah. Terima kasih, demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya maaf, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji utama yang terhormat, yang terpelajar, Bapak Dr. Randes Muhammad S. Rahman, BA NPD. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita lihat BA. Ibu Ketua Dewan Munafis atau penguji, saya sapa dengan hormat yang mulia Ibu Profesor Dr. Randa Rukmina Penimbala, BA MSI. Iya, karena BA dulu kita sempat bikin risalah, agak ribet juga dulu itu kuliah. 60 halaman. 60 halaman. Yang terhormat penguji 2, kolega saya Al Munawar bin Rusli, Magister Pendidikan, kemudian yang mewakili atau naib dari Bapak Rian Prayudi Reksananda, Saudara Abrari Ilham, Magister Pendidikan, peserta ujian Nanda Muhammad Fahri Ali Mamonto, dan terkhusus orang tua yang sempat mengikuti atau hadiri ujian atau penangkasan skripsi ini, audiens yang ada di ruangan ini yang saya hormati pula. Dari audiens yang hadir ini menunjukkan atau menandakan bahwa Nanda Muhammad Fahri Ali Mamonto adalah orang yang cukup bergaul di teman-temannya, karena ada lebih dari biasanya yang hadir dalam satu kegiatan ujian. Sudah panjang sebenarnya pembimbingan yang dilakukan oleh saya pribadi dengan teman-teman pembimbing lainnya, karena di samping saya sebagai penguji utama, selama ini saya bersikap juga sebagai pembimbing terhadap walaupun saya sebagai penguji, karena saya berpikir ujungnya ini adalah hasil yang ingin dilihat oleh semua orang, karena yang tertinggal itu walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini adalah hasil karya kita. Makanya saya berusaha untuk berusaha sedemikian rupa agar supaya hasil yang didapat atau hasil akhir yang diperoleh itu adalah sesuatu yang maksimal. Namun dari bacaan yang saya dapat di skripsi Nanda Muhammad Fahri Ali Mamonto ini, ada beberapa yang barangkali masih perlu kita perbaiki, untuk kesempurnaan skripsi ini. Yang pertama di judulnya. Coba Fahri baca ulang itu judul. Peran beliau Pagutat dalam mengharapkan peserta didik di SMP Negeri 6 Ketamo Batu. Iya, sudah betul begitu judulnya. Coba lihat, diperhatikan baik-baik. Sudah betul begitu. Terus sesuai yang saya tuju. Sudah begitu. Tulisannya sudah begitu. Sudah begitu tulisannya. Ada yang salah kayak, karena saya coba lihat di pengertian judul
di pengertian judulnya yang benar. Skripsi yang Anda kasih ke saya ini, kita ini sama dengan skripsi yang Anda pengen, sama. Tulisan penggugat betul. Yang Anda pegang situ tulisannya. Apaan yang salah? Apaan yang salah? Huruf U. Huruf U. Iya. Double G-nya kan? Iya, Pak. Iya. Iya. Pakai tasdid. Apa? Pakai tasdid. Iya ya. Iya, Pak. Double G-nya ya. Maksud saya begini, saya maklumi dan saya pahami, saya mengerti. Kalau laki-laki itu masalah seperti ini memang biasa dia terlewat. Kalau perempuan masih nyelimet dia. Ya. Ini maaf ya, karena pengalaman kami menguji ya, dan membimbing itu yang selama ini yang kami temukan. Makanya saya kurang lebih karena saya duluan dari Ibu Prof di kampus ini, masih di kampus Islam sana, sudah sempat menguji. Saya menguji sejak tahun 89 belum hadir, belum hadir. Saya sedang menguji dan itu yang saya temukan. Kalau laki-laki itu rupanya dia setelah dia ketik sudah dianggap itu sudah betul. Gitu. Ya? Sohi itu ya? Oh, sohi. Iya. Padahal seharusnya itu kalau boleh dilihat, saya waktu baca buka pertama ini di atas meja, apa lagi bagian yang mau dia tulis ini, begitu, ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin komentari dari tulisan Anda ini yang berhubungan dengan teknik penulisan, ya, berhubungan dengan teknik penulisan. Kenapa saya sangat memperhatikan hal itu? Karena begini, di zaman sekarang itu, ya, zaman sekarang kayaknya hal-hal seperti itu tidak begitu diperhatikan. Karena selalu saya lari ke agama kita. Namanya gini, Al-Quran, ya. Maaf banyak ini karena mungkin berbeda dengan di agama lain. Al-Quran itu tidak boleh sedikit pun yang salah, ya. Titiknya, karena kapan umpamanya huruf ba kemudian dia ada 2 titik, itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Gitu. Nah, kalau itu kita tidak perhatikan, maka itu sudah menjadi kebiasaan, kelaziman dari setiap orang. Begitu. Sama dengan teknik yang Anda gunakan dalam penulisan daftar pustaka. Coba buka. Kan tidak sesuai dengan pedoman yang kita sudah ujian proposal, kemudian hasil Anda selalu mengatakan menggunakan pedoman 2018. Itu juga tidak sama. Gitu. Ya, itu tidak sama. Sebenarnya biasanya kalau saya di ujian seperti ini itu tidak terlalu banyak bertanya karena sudah tamat di ujian hasil dan masuk ke ujian skripsi seperti ini, itu saya sudah tidak begitu. Sama sebenarnya seperti ini, cuman kan hal-hal seperti ini hal-hal yang teknis saja. Dan kalau yang teknis itu kita biarkan, akhirnya itu menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Pokoknya Anda biasa memarkir motor, katakan kalau masih menggunakan motor, ya sudah, taruh saja begitu. Sudah menjadi kebiasaan, taruh kunci di situ, gitu. Padahal itu membuat orang yang sebenarnya pada hati dan pikirannya tidak ada niat untuk dia ambil motor itu, tetapi karena di situ ada kunci, ya dia memberikan kesempatan kepada dia untuk mengambil motor itu, gitu. Itu kan hal biasa. Kalau kita sudah taruh di dalam ruangan kita, di tempat parkir kita, kemudian karena sudah terbiasa taruh kunci di situ, tidak biasa mencabutnya, ya sudah,
orang lihat, dia tidak ada niatnya sebenarnya untuk mengambil motor itu, tetapi karena di situ ada kunci, ya sudah dia ambil itu. Sama dengan ini, kalau kita membiasakan diri tidak memperhatikan apa yang kita ketik, apa yang kita tulis, maka itu akan membiasakan diri kita untuk tetap seperti itu sikap kita sampai tua. Gitu. Ya? Itu teknis gitu. Ada satu yang prinsip di sini, Muhammad Fakhri Ali, yang harus diperbaiki. Ya. Saya pindah ke nomor 3. Kan cuma 3 yang saya mau tanya itu. Yang klarifikasi yang paling terakhir, yang ketiga itu klarifikasi tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulannya rupanya tidak menjawab apa yang Anda tanya di rumusan masalah. Coba ente buka rumusan masalahnya. Ya. Rumusan masalahnya yang saya buka. Apa yang Anda tanya sih? Coba selesai. Bagaimana perspektif guru kan? Ya. Ya Anda tanya situ. Tapi coba buka kesimpulan satunya. Kesimpulan satunya. Gitu. Coba ente baca. Yang ditanya perspektif. Itu sama dengan pertanyaan seperti ini. Fahri dan apa kemarin? Dan apa kemarin? Masih di tempat pos? Nah, dan apa kemarin? Tapi Fahri bilang kita lewat jalan Pipit. Padahal ada tanya ada apa kemarin? Tapi Fahri bilang kita lewat jalan Pipit. Kan begitu. Ini sebenarnya dia ada tersambung juga cerita itu. Tersambung cerita. Pertanyaan yang Anda ajukan di rumusan masalah itu tersambung sebenarnya dengan kesimpulan ini, tetapi dia tidak matching, tidak baku sambung pertanyaan betulnya, gitu. Karena yang Anda tanya perspektif guru peserta didik dengan orang tua kan, jawaban Anda tentang apa dia nama budaya gugat ini, itu baik dan seterusnya benar seperti itu. Pertanyaannya tadi yang saya kasih contoh, Fahri dan apa dari rumah kemarin. Dari kos kemarin, Fahri bilang kita ada lewat Camar Ampah. Begitu. Memang betul Anda lewat Camar Ampah, tetapi yang ditanya itu ada naik apa kamari. Berarti kalau ada naik apa kamari, DP jawaban minimal ada naik sepeda, ada naik motor, dan naik oto. Tapi ente bilang lewat Camar Ampah. Betul memang ente lewat Camar Ampah dari rumah kamari, tapi bukan itu jawabannya. Itu pertanyaannya seperti itu. Kan ditanya ada naik apa kamari. Tapi ente bilang lewat Camar Ampah. Betul Bu, ente lewat Camar Ampah. Betul. Tapi yang ditanya itu ada naik apa kemari. Jadi jawabannya seharusnya naik motor, naik sepeda, atau jalan kaki, atau naik oto. Sama ini. Ente tanya perspektif tentang budaya gugat itu dari guru, peserta didik dengan orang tua. Tetapi ente bilang, Fahri bilang budaya gugat itu bagus dan seterusnya. Iya memang bagus budaya gugat itu. Tapi bukan itu yang ditanya di rumusan masalahnya. Ya nanti diperbaiki ya. Oke. Saya kira itu Ibu Prof yang saya hormati dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih yang terpelajar Bapak Muji Utama, Bapak Dr. Andes Muhammad Esrahman BA MPDI. Fahri menyambung sebelum saya mempersilakan penguji kedua. Memang ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Misalnya di abstrak itu Fahri sudah abstraknya sudah bagus, tetapi korelasinya dengan tadi pertanyaan penguji utama, hasil penelitiannya Fahri menemukan bahwa karakter pegugutan itu masuk dalam karakter peduli sosial, karakter toleransi, dan karakter demokratis. Tapi di kesimpulan
itu tidak ada itu yang di peduli sosial dalam perspektif guru itu mana gitu loh. Dalam perspektif orang tua peduli sosial itu tidak tercantum di sini. Toleransi dalam perspektif guru, peserta didik dan orang tua, tokoh adat itu juga belum masuk di kesimpulan. Makanya tadi pertanyaannya A, Fahri jawab B, gitu loh. Nah itu korelasinya dengan yang di abstrak itu sudah betul, temuannya menemukan 3 itu, bahwa budaya Pogobutat itu dikorelasikan dengan teori karakter itu kan 18 pendidikan karakter, tetapi kan yang diambil hanya 3. Nah ketiga, peduli sosial, kemudian toleransi, kemudian demokratis itu ada di budaya Pogobutat itu, dan itu menjadikan indikator pendidikan di pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Kota Petambubagu. Oke, selanjutnya penguji 2 yang saya hormati Bapak Al-Munawar bin Rusli SPD MPD, dipersilakan. Kalau dia Pak, ini saya SAG Pak SPD. Ya, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua saya Profesor Dr. Hajar Bala MSI. Saya hormati Pak Dr. Sakur Rahmat MPD, Pak Abraham Ilham MPD, dan Fahri, orang tua, ibu dan teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa catatan yang saya lihat, tapi skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai ya, dan pasti ada kritik karena skripsi bukan kitab suci. Nah, dan itu bagus ya bimbingan dari Profesor Ukina dan Pak Rian Munanda yang hari ini tidak sempat hadir. Nah, pertanyaan pertama saya ke Fahri, bagaimana Fahri bisa, singkat saja ya karena waktu terbatas, bagaimana Fahri bisa menjamin bahwa Pogobutat ini murni dari Bola Mongondo? Bisa saja saya curiga mereka bersaudara bukan karena nilai ini, karena sekarang ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa membentuk persaudaraan manusia ya, dan bukan tidak harus dari Bola Mongondo. Jadi bagaimana Fahri meyakinkan kami bahwa Pogobutat ini betul-betul asli dari Bola Mongondo itu? Kalau sesuai dengan referensi yang saya bacakan, itu budaya Pogobutat ini sudah ada sejak zaman prasejarah dari Bola Mongondo. Ada banyak budaya yang ada, cuman yang sampai sekarang tetap eksis itu budaya Pogobutat. Itu juga ditulis oleh Ibu Supriyatni Sarif dan Ibu Ros di jurnal. Ya, tapi kan peserta didik tidak mungkin membaca sejarah yang sudah terjadi beberapa abad yang lalu. Jadi saya masih agak ragu bahwa persaudaraan itu yang melahirkan karakter 3 tadi yang juga Prof bilang lahir dari Pogobutat. Jadi pertanyaan saya kedua, seandainya Pogobutat ini tidak ada, apakah 3 karakter itu juga ikut tiada? Kalaupun tidak ada budaya Pogobutat, lewat pendidikan yang ada di SMP Negeri 6, jadi kan bicara soal persaudaraan itu ada banyak perspektif. Salah satunya adalah perspektif budaya Pogobutat. Tetap ada 3 karakter itu, cuman terkhusus yang ada di Bola Mongondo, di SMP Negeri Petambubagu, lewat budaya Pogobutat ini mungkin menjadi ciri khas atau kayak praktik khusus oleh guru untuk menemukan nilai persaudaraan kepada siswa. Kayak yang ada di model karakter sesuai dengan Thomas Lipona kan ada 18. Nah, cuma yang lebih khusus, yang lebih dekat dengan budaya Pogobutat ada 3 ini kan. Jadi yang mungkin menjadi fokus di penelitian saya. Itu ada beberapa pertanyaan dasar ya, bahwa tanpa Pogobutat pun karakter 3 itu tetap akan ada ya. Cuman untuk doktrin langsung dari budaya Pogobutat atau penanaman nilai-nilai karakter ini lewat budaya Pogobutat, khususnya yang ada di siswa SMP Petambubagu itu. Nah, doktrin apa yang mereka tanamkan di situ?
sehingga memunculkan 3 karakter tadi. Doktrin apa yang khas bola Amowondo ya? Iya, apa kira-kira? Doktrin persaudaraan. Bagaimana maksudnya persaudaraan seperti apa? Nah, makanya itu langsung saya pertanyaannya ke kerangka teori. Saya lihat teori di sini masih hanya definisi ya, bukan teori. Ya definisi penting, apa itu pengguguran itu apa, tetap penting. Tapi dijelaskan mengapa orang sampai bersaudara. Nah seharusnya seperti yang kita bimbingan di suatu tempat waktu itu dengan Bella. Ada rasionalitas masyarakat dari Max Weber. Jadi artinya tindakan sosial. Nah, Bunda Prof itu lebih memahami dari saya. Artinya kan ini pengguguran adalah tindakan sosial kan, adalah tindakan orang mau bersaudara, dibuktikan lewat tindakan nyata. Saya mau bersaudara dengan Anda. Nah itu biasanya didorong oleh 4 faktor. Ada rasionalitas, apa itu saya katakan sini, instrumental, nilai, afektif, dan tradisional. Nah kira-kira mana dari, kalau saya mau pakai teori Max Weber itu tentang tindakan sosial, tentang rasionalitas itu, kira-kira faktor apa? Instrumental kan, nilai, afektif, atau tradisional yang lebih memicu sehingga mereka mau bersaudara? Faktor nilai. Nah itu apa? Maksudnya apa itu? Jadi izin jawab. Ya. Yang saya sempat baca juga, mungkin tadi saya sebutkan di deskripsi bahwa persaudaraan itu kan dia disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama secara genetik dan secara biologi, bersaudara karena kakak adik, anak, ibu, dan sebagainya. Yang kedua secara mimetik, persaudaraan yang dibangun berdasarkan cerita yang sama, berdasarkan cerita dan harapan imajinasi yang sama secara mimetik. Yang lebih dominan Yang lebih di situ nah, di mana? kalau Peserta didik ya. Nah, kalau yang sempat juga itu sebagai proses konflik, bahwa pengguguran itu bisa disebabkan oleh 2 hal ini. Secara genetik, dia bersaudara karena hubungan darah secara langsung dari ibu ke anak, kakak beradik dan sebagainya. Bisa juga pengguguran dari segi mimetik, dari segi cerita. Kira-kira ada berapa persentase peserta didik yang punya hubungan darah dan yang tidak punya hubungan darah? Anda jelaskan di situ. Mana yang termasuk persaudaraan karena genetik dan mana yang mimetik? Ada nggak klasifikasinya di sini? Tidak, karena mungkin perlu saya tidak juga lampirkan di kajian teori. Ya mungkin perlu ditambah ya, itu satu istilah yang bagus. Nah berarti yang lebih dominan yang mana yang membentuk pengguguran itu? Yang genetik atau mimetik? Ya, saya enggak mau bertanya soal itu pada saat penelitian. Tapi kira-kira kalau Anda mengatakan rasionalitas, artinya tindakan sosial pengguguran terbentuk karena ada satu nilai. Nah nilai-nilai apa yang Anda maksud di situ? Nilai ini kan banyak ya. Itu nilai karakter yang 3 tadi kan, yang toleransi, peduli sosial dan Nah itu yang nilai karakter itu dampak karena, jadi maksudnya sebelum ada pengguguran tidak mungkin ada 3 tadi kan, peduli sosial, apalagi toleransi dan demokratis. Nah artinya 3 hal itu kan lahir ketika orang bersaudara kan. Kalau orang tidak bersaudara tidak mungkin 3 karakter itu bisa lahir. Oke. Nah jadi nilai-nilai apa yang melahirkan 3 karakter itu? Nilai-nilai persaudaraan yang bersifat genetik atau mimetik atau campuran keduanya? Iya, campuran kedua. Cuman yang terlihat itu khususnya di Desa Moyak dan SMP Negeri Pertemuan itu kan tidak semua kan sekolah di situ dan di lingkungan di lingkungan keluarga itu terhubung secara biologis. Oke, saya terlihat di SMP Negeri mungkin secara mimetik karena mereka bersaudara. Itu yang pertama, mereka tinggal pada satu wilayah yang sama di Pulau Amowondo. Lahir dari satu suku yang sama dan ikatan kekerabatan lewat budaya pengguguran ini itu yang menjadi nilai khusus yang mendorong mereka sehingga bisa menciptakan suatu suasana yang dapat menciptakan suasana persaudaraan. Oke, tapi kritik saya terhadap pengguguran juga mungkin Anda bisa tambahkan bahwa dalam konteks sekarang persaudaraan tidak dibangun dengan keturunan tapi kepentingan. Nah itu yang banyak terjadi ya. Nah, saya lanjutkan ya. Sebagai orang namanya sosiologi, tentu saja kita percaya bahwa suatu hasil itu tidak
taken for granted, tidak jatuh dari langit ya. Otomatis ketika orang, tidak mungkin orang jadi pandai secara tiba-tiba kan, pasti ada dia punya proses, ada fase-fase. Tidak mungkin anak bayi langsung jadi dewasa. Nah, Anda bisa ceritakan ke saya bagaimana fase ketika mereka sudah bersaudara, bagaimana dia punya cerita, dia punya proses sampai muncul karakter yang peduli sosial. Bisa Anda cerita? Kalau Tidak mungkin kan mereka bersaudara langsung muncul ini karakter peduli sosial, tidak mungkin. Harus ada PDKT kan? ya, kalau lebih spesifik ke Harus ada proses ya. Kalau lebih spesifik ke penelitian saya kan di Sekolah Pendidikan 6, ketika saya wawancara guru PAI tentang bagaimana cara dia bisa mendidik agar supaya di peserta didik ini bisa mempraktekkan. Poinnya apa? Dia bilang adalah vektor habits, dibiasakan. Misalnya contoh kayak ada bencana alam. Nah, sekolah itu dibiasakan untuk turut berpartisipasi. Ada kamu tulis di sini. Ada. Kalau yang kedua, yang toleransi apa yang? Nah, untuk khusus toleransi itu karena di Pendidikan merupakan sekolah umum yang di dalamnya itu ada banyak sekali latar belakang agama. Ada yang dari bangunan itu kan dia mayoritas Nasrani. Nah, kebanyakan mereka itu sekolah di Pendidikan 6. Sejak angkatan saya sampai sekarang ini saya bertanya bahwa jawaban dari Pak Guru agama itu tidak ada bentuk diskriminasi, pembeda-bedaan. Sekalipun memang mayoritasnya di dalam SMP itu adalah Muslim, yang Nasrani tidak diperlakukan kayak. Ada nggak program-program tertentu atau cara mereka membangun toleransi itu khas sekolah itu seperti apa? Kalau hanya sekedar fakta bahwa di situ ada orang Nasrani, ada Islamnya itu biasa kan? Ada nggak ide guru supaya bisa membangun toleransi di situ? Ada nggak program-program yang mereka buat? Program ekstrakurikuler begitu di SMP belum ada kan? Cuman itu kebanyakan guru-guru menyelipkan di proses pembelajaran. Oh gitu. Ya. Nah mungkin itu yang akan harus Anda lebih gali ya, gali lebih lanjut maksudnya. Pembelajaran atau cara-cara seperti apa mereka membangun toleransi karakter. Dan karakter demokratis itu bagaimana Pak Ali? Apa buktinya kalau Pogobutat ini bisa menimbulkan karakter demokratis di SMP itu? Yang pertama tentang persamaan hak. Jadi misalnya contoh di SMP 6 itu kan ada lembaga OSIS. Nah, yang menjadi tempat siswa ini untuk bisa bahasanya belajar ya lebih dalam lagi terkait dengan apa itu bagaimana menjadi seorang siswa dan bagaimana bisa mereka belajar bersosial dan lain sebagainya. Tidak ada kayak sistem aplikasi di situ. Jadi misalnya semua intinya dia siswa, intinya dia terdapat sebagai siswa aktif, dia rajin masuk kelas dan lain sebagainya. Dia mendapatkan hak untuk bisa ikut berprestasi, bahkan bisa ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan-kegiatan ekstra. Tapi kalau seandainya ada demonstrasi kayak kemarin, siswa diizinkan nggak kalau di sekolah itu ikut demo? Itu kan SMP kan, jadi kan mereka punya hak untuk menyampaikan. Mungkin lebih kecil lagi di ruang lingkup sekolah. Sekolah ya. Tapi mereka tidak pernah terlibat demonstrasi ya. Kayak ada kompetisi yang melibatkan siswa itu untuk turut keluar ya. Kayak kompetisi sains dan sebagainya. Tidak ada simplifikasi. Semua mendapatkan hak yang sama apabila dia berkompetensi. Itu sih yang saya dapatkan. Oke, mungkin yang terakhir. Jadi saya sepakat bahwa ini harus diperbaiki lagi teknik tadi Pak Dr. Sakur sudah menjelaskan. Dan intinya persepsi guru, orang tua, apalagi tokoh masyarakat sama tentang Pogobutat. Itu tidak ada bedanya bahwa dia adalah ikatan persaudaraan ya. Tapi apakah mereka juga mengatakan, saya mau cross check, apakah mereka mengatakan bahwa walaupun bersaudara kalau salah ya ditegur, walaupun bersaudara kalau dia tidak layak di satu posisi ini ya jangan pakai, artinya kualitas yang diutamakan bukan? Apakah ada wacana seperti itu kan? Kan kadang kalau terlalu dekat bersaudara kadang jadi nepotisme kan? Kadang ya siapa? Karena keluarga jadi padahal ada yang lebih berkompetensi daripada ada nggak pastinya begitu kritik nggak ada ya, mungkin itu perlu digali. Nah mungkin begitu Ibu Profesor, terima kasih dan mungkin teorinya itu hanya masukan saja pada disetujui yang untuk melihat
fenomena pengebutan, mengapa orang bersaudara, mungkin perlu ditambahkan teori rasionalitas tindakan sosial dari Max Weber, dan untuk mengetahui bagaimana pengebutan ini bisa membentuk karakter tiga itu dengan proses-proses tadi, bisa ditambahkan teori dari Herbert Grimmer, yaitu interaksionisme simbolik. Mungkin ini bahasa agak berat, tapi saya yakin Fahri seorang cendekiawan HMI ya bisa mempelajari. Terima kasih Prof. Dr. Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Al-Munawar bin Rusli, SPD, MPD. Selanjutnya dipersilakan pembimbing 2 yang diwakili oleh Bapak Abrari Ilham, SPDI, MPD. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Ujian Munaqasyah Ibu Prof. Dr. Rukmina Gonibala, MSI. Yang kami hormati juga penguji 1 Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman, MPDI. Dan yang kami hormati, ini sahib saya ya, Ustadz Al-Munawar bin Rusli, MPD. Ya, audiens, mahasiswa yang hadir, rekan-rekan mahasiswa yang hadir, dan saudara Muhammad Fahri Ali Mamonto. Saya sebagai peran pengganti Bapak Rian Prayudi Riksa Munandar, karena beliau hari ini sedang rihlah dalam perjalanan menuju ke Halmahera. Jadi saya yang mengganti peran beliau. Sebenarnya Ibu Kaprodi, hanya saja Ibu Kaprodi sedang sibuk di dapur sedang mempersiapkan acara buka puasa sebentar, dan akhirnya saya yang harus duduk di tempat ini. Saya tidak membaca secara keseluruhan skripsi ini, dan saya yakin bahwa skripsi ini adalah skripsi yang sangat bagus. Yang pertama karena dibimbing oleh Ibu Prof, saya yakin kualitasnya pasti bagus. Yang kedua, ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa PAI sebelumnya. Sejauh saya dipercayakan untuk menjadi sekpro di PAI, setahu saya ini belum pernah ada yang meneliti. Jadi tingkat originalitas skripsi ini saya yakin tinggi. Tentu itu patut kami apresiasi, dan kami selaku pengelola prodi mengucapkan selamat atas pencapaian Fahri sehingga bisa duduk di tempat ini, dan semoga bisa mendapatkan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi diskusi antara Fahri dengan Ustadz Al. Saya pikir perlu untuk saya konfirmasi. Tadi saya mendengar bahwa budaya ini itu telah ada sejak prasejarah ya. Zaman prasejarah itu kapan? Hah? Kalau soal kepastian waktunya saya tidak lakukan sih, karena saya hanya kutip itu dari hasil penelitiannya Ibu Supri dan Ibu Ros. Cuman di penelitiannya itu dilampirkan sih kan. Ya, itulah ya yang saya maksudkan, jangan sampai menimbulkan sebuah opini baru. Karena kita mengenal ada dua istilah ya, versi modul Kemendikbud kan, ada prasejarah, ada sejarah. Oh iya. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa budaya ini itu telah ada sejak zaman prasejarah, didukung oleh penelitian sebelumnya, tentu seharusnya diberikan ini ya, penguatan dari mungkin ada sejarah yang lain. Oh iya. Mungkin itu bahasa interpretasi dari peneliti jurnalnya ya. Karena dalam masa prasejarah itu, kalau versi Kemendikbud kan istilah lainnya praaksara ya, zaman dimana manusia itu belum mengenal tulisan ya, bahasa lainnya nirleka ya, nirleka dalam Kemendikbud. Nir tidak ada, leka tulisan. Makanya saya ini luar biasa, sudah zaman sebelum zaman Nabi berarti ya. Terlalu jauh ya. Makanya
Ya perlu di inilah. Kalau memang ada sejarah lain yang bisa menjawab atau bisa memberikan data yang lebih akurat, mungkin bisa dilampirkan. Oke, tadi yang kedua, saya juga meneliti pendidikan karakter waktu saya menulis tesis. Tadi perlu saya luruskan bahwa Thomas Lickona itu tidak merumuskan 18 nilai karakter ya. Itu 18 nilai karakter itu versi Kemendiknas, Pendidikan Nasional. Oke, kemudian mengkristal menjadi 5 ya, versi Kemendikbud, 5 karakter utama yang turunan dari nilai-nilai Pancasila ya. Religius, nasionalisme, integritas, mandiri, dan gotong royong. Kalau Thomas Lickona itu, kamu ngutip di sini ya, Thomas Lickona itu kan 3 unsur pokok kalau kata beliau ya, knowing the good, mengetahui kebaikan, itu unsur pokok dari nilai karakter. Kemudian ada desiring, kemudian yang terakhir ada doing the good, melakukan kebaikan. Jadi 3 unsur inilah yang kemudian nanti turun pada nilai karakter, ada respect, ada tanggung jawab, responsibility. Itu menurut Thomas Lickona. Makanya saya luruskan karena ini masuk di YouTube ya. Jadi kalau orang dengar, ternyata Thomas Lickona merumuskan 18 nilai karakter. Oke, kemudian saya ingin bertanya ya, karena ini sebenarnya paket komplit pembimbing asli Bolang Mongondo ya bro. Kemudian penguji juga yang 2 itu asli Bolang Mongondo. Jadi setidaknya banyak informasi yang diketahui mengenai budaya ini. Nah sementara saya tidak terlalu mendalami budaya ini, tapi saya sering dengar ya. Di halaman 47 saya ingin bertanya ya. Di sini kan dari budaya ini ada beberapa nilai yang lahir kan, ada moto tabian gitu ya, kalau salah penyebutan dimaklumi ya, sayang menyayangi. Oke, kemudian ada moto tampiaan. Oke, moto tampiaan. Oke, nasihat menasehati, dan ada moto tanoban, saling ingat mengingatkan. Apa perbedaan antara moto tampiaan sama moto tanoba? Perbedaannya di mana? Yang apa? Perbedaan antara kedua itu apa? Yang moto tabian, Iya. yang moto tanoban. Bukan, yang moto tampiaan dengan moto tanoban. Perbedaannya apa itu? Satu nasihat menasehati, yang satu ingat mengingatkan. Kalau saya entah apa juga, gimana ya kak? Kalau ini kan menjadi 3 moto yang sudah membudaya sejak lama. Iya, saya paham. Dan pasti Kalau- 3 unsur ini beda ya. Iya. Makanya saya ingin tanya, klarifikasi ini perbedaannya di mana? Nasihat menasehati dan ingat mengingatkan, itu perbedaannya di mana? Saya juga nggak terlalu tahu perbedaan antara kedua itu. Ini beda ya pasti ya. Iya. Karena dibedakan di sini masalahnya ya. Makanya saya ingin konfirmasi. Itu ternyata peneliti juga nggak tahu ya. Oke, nanti barangkali Ustadz Al yang akan menjelaskan ya. Oke, kemudian pertanyaan saya, apakah sama budaya yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, budaya Pogogutat dengan budaya Pogogutat yang berjalan di lembaga pendidikan SMP Negeri 6 Kota Mobagu, apakah sama? Iya, dari segi prakteknya atau Iya. pengajarannya. Praktek ya, karena tadi kalau saya simak dari diskusi itu kan ada penanaman ini ya, nilai secara teori kan dari guru yang terjadi di dalam kelas. Oke, tapi budaya yang kamu maksud di sini kan tidak terjadi di dalam kelas ya, tapi dalam bentuk aplikasi. Benar begitu dalam penelitian ini. Iya. Sehingga dia masuk ke juga soal bagaimana guru dia bisa bahasa mengintegrasikan budaya Pogogutat di dalam pembelajaran. Misalnya mengajarkan soal materi etik akhlak, itu bisa diselipkan juga contoh-contoh kasus yang ada di budaya Pogogutat. kalau kamu meneliti sampai ke materi-materinya ya. Iya, kalau kamu membahasakan bahwa penelitian ini juga kamu lihat dalam implementasi materi-materi yang diberikan oleh guru, ini penelitian kamu itu panjang, ya. Panjang sekali, dan judulnya tidak seperti ini nantinya. Oke,
yang sepemahaman saya ketika saya baca ini tidak terjadi di dalam kelas. Mungkin budaya ini akan terjadi pada pembahasan ekstrakurikuler, sepemahaman saya. Nah, kalau memang yang kamu teliti itu juga di dalam kelas, berarti kamu harus melampirkan materi-materi apa yang berhubungan dengan budaya ini. Korelasinya seperti apa? Kamu harus jelaskan kalau memang seperti itu. Cuma sesuai dengan hasil wawancara dengan guru. Nah, saya juga tanyakan bagaimana ini si guru ini bisa mengajarkan pengajaran berkomputer. Dia bilang ada dua tadi sikap. Yang pertama lewat membiasakan mereka untuk terlibat aktif dalam praktek-praktek kemanusiaan, membantu sesama. Kemudian yang kedua, ketika sedang belajar di dalam kelas itu seringkali, tapi ini kan khusus guru-guru yang asal dari ulama. Itulah maksud saya. Maksud saya gini, dibatasi saja penelitian ini agar kamu tidak meneliti dua tadi di dalam kelas dengan di luar kelas. Kamu pilih yang mana sekarang? Di luar kelas. Nah, itu dia. Jadi kamu tidak lagi melampirkan data-data informasi mengenai budaya ini diajarkan melalui materi-materi ini. Nggak, itu nanti memperpanjang masalah kamu dalam penelitian ini ya. Oke, kamu batasi saja bahwa yang saya maksud dalam penelitian ini itu aplikatif mereka terhadap budaya ini di luar kelas. Gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana sih bentuk implementasinya di lingkungan sekolah ini? Itu adalah dengan membiasakan siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Contoh apa? Kegiatan sosial yang berhubungan dengan budaya ini? Kemarin saya sementara penelitian itu terjadi bencana banjir gempa di bagian Boltim sana. Ketika saya tiba di bagian TU, itu terlihat ada banyak sekali siswa yang mengumpulkan sembako. Saya bertanya apa motifnya ini, mereka bilang ingin membantu. Oke, itu ya salah satu contoh. Kalau ada yang meninggal bagaimana? Yang meninggal juga kan, misalnya kan terbagi menjadi beberapa kelas. Misalnya kalau ada salah satu orang tua di salah satu kelas itu meninggal, secara otomatis yang di kelas itu mereka secara keseluruhan membantu yang si siswa ini. Oke, kalau setahu saya yang berjalan di tengah-tengah masyarakat itu kan ada timbal balik ya. Ya kan? Jadi misalnya dia ngantar beras 1 karung. Nanti berikutnya dia yang penerima itu harus membalas. Bahasanya apa? Membalas atau membalas ya? Seperti arisan lah begitu ya. Apakah itu sama yang terjadi dalam lingkungan sekolah? Misalnya siswa A ketika temannya duka dia kasih 50.000. Itu dicatat oleh pihak sekolah kemudian nanti dibalas. Dari segi prakteknya sama kan? Karena pada dasarnya itu melibatkan aktivitas sosial. Enggak, maksudnya dibalas enggak? Sesuai dengan praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat enggak? Enggak dibalas. Hah? Kalau di sekolah dibalas. Enggak dibalas? Iya. Itu seharusnya berikan penjelasan karena di sini itu kamu menyamakan antara budaya ini yang terjadi di luar sekolah dengan di dalam sekolah. Karena di rumusan masalah pertama kan kamu apa rumusan masalahnya? Perspektif antara tokoh agama, pemuka adat kan? Orang tua ada, guru, itu kan perspektif yang kamu simpulkan di sini. Budaya Pogok Kutatnya sama implementasinya, ternyata berbeda. Gimana ya Kak, kalau saya yang selama meneliti yang saya pahami itu dari informasi yang dapatkan sampai di tokoh adat, letak kesamanya itu ada pada motif si individu. Contoh si kalau di tengah masyarakat kan pasti ketika ada kegiatan sosial itu banyak masyarakat yang berbaur dengan motif yang sama, yang ingin menjalin kekerabatan. Oke, gotong royong berarti ya dalam karakter ya. Tapi dalam teknis pelaksanaannya kan tidak sama. Dari segi teknis pelaksanaan tidak sama. Nggak sama kan? Nah, itulah maksud saya. Kamu berikan ulasan di situ. Memang substansinya sama, yaitu gotong royong. Itu nilai yang dibangun dalam karakter. Tapi teknis pelaksanaannya nggak sama kan? Jangan sampai orang melihat, oh budaya Pogok Kutat ini ketika terjadi di masyarakat sama dengan ketika terjadi di sekolah. Ada timbal balik, ada yang mencatat bendahara sekolah mungkin si A ini berapa kasih kan? 1 ekor sapi. Berikutnya balas dan seterusnya. Itu harus dijelaskan supaya orang ketika membaca ini tidak menimbulkan suatu perspektif yang baru.
Ya, saya cukupkan pertanyaan saya. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat ya bagi pendidikan Islam nanti. Jadi setelah ini dijilid, kamu buat apa nanti ini skripsi? Setelah dijilid, ini mau dibuat apa? Kira-kira skripsinya? Dipajang di lemari? Dijadikan referensi kan? Hah? Siapa yang menjadikan referensi? Saya bisa juga mahasiswa lain yang berniat untuk mengikuti Salpo. Hanya Anda dengan mahasiswa, masyarakat Anda enggak. Ayo kan? Nah, terus bagaimana cara masyarakat ini bisa mengambil referensi dari sini? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Karena Antara dua kemungkinan, kamu sosialisasi skripsi ini, kamu buat seminar di masyarakat, atau yang kedua kamu perbanyak bagi setiap rumah. Assalamualaikum Bu. Iya kan, supaya mereka baca, supaya mereka mendapatkan manfaat dari skripsi ini. Nah, itu yang harus kamu lakukan, bahwa skripsi ini itu maksud saya tidak harus tersimpan rapi di lemari rumah. Ini harus bermanfaat untuk semua yang terlibat dan berkepentingan dalam penelitian ini. Oke, jadi kamu harus tinggalkan nanti ke satu di kantor lurah, kantor sengadi, kantor desa, kemudian ada untuk tokoh agamanya, bisa memberikan manfaat. Baik, semoga sukses ke depan, apa yang dicita-citakan bisa terwujud, dan yang terpenting segera menikah ya. Itu yang penting ya. Endingnya itu. 19 Baik, terima kasih, kami kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Ya, terima kasih penguji sekaligus pengganti pembimbing namun sekaligus sebagai sekretaris Prodi PAD. Setelah saya membaca beberapa waktu yang lalu, masih banyak teknik penulisan. Kemudian tadi yang pertanyaan penyampaian dari Pak Al-Munawar tentang teori yang harus masuk di landasan teoritis. Kalau memasukkan interaction simbolik itu agak susah di budaya buku Gutat. Mengapa agak susah? Karena grand teori dari interaksionik simbolik oleh Herbert Blumer itu lebih kepada psikologi orang. Jadi di saat turunan teori Blumer itu dari grand teorinya Mid-I dan Me, itu agak susah saudara masukkan di sini. Kalau di tindakan sosial, betul jawabannya tadi bahwa ada value. Di value itu di salah satu teorinya Weber itu bagaimana Verstehen itu dikembangkan kemudian menjadi value. Nah, tapi kalau Anda mau bahas Verstehen itu Anda harus menguasai bahasa Jerman, karena bukunya Weber tentang Verstehen itu ditulis dalam bahasa Jerman, dan value itu sudah benar jawaban Anda tadi, bahwa nilai pokok Gutat itu adalah dikorelasikan dengan pendidikan karakter di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Itu adalah memberikan motivasi kepada para siswa untuk melakukan 3 temuan tadi. Jadi kalau orang S3 itu ada novelty-nya Muhammad Fahri itu 3. Tapi novelty tidak temuan pure novelty dari Fahri, tetapi Fahri mengkorelasikan antara peduli sosial, toleransi dan demokratis yang bahagian dari
bahagian dari 18 nilai karakter. Betul, itu nilai karakter itu dari Kemendikbud 18, kemudian di breakdown lagi menjadi 5. Mahasiswa tinggal memilih dari 18 karakter itu yang, karena namanya S1 itu kan mencocok-cocokkan teori yang disampaikan oleh para ahli, kemudian ini cocok enggak dengan budaya Pebogotan. Namun tadi di halaman 47 agar bisa ditulis oleh Pak Hari, pertanyaan dari Pak Abrari, juga Pak Hari dalam menerjemahkan mototompian itu sebetulnya itu saling memperbaiki, bukan saling menasehati. Jadi mototompian itu kan saya salah dalam berucap, Pak Dr. Syakur memperbaiki saya, itu namanya mototompian. Jadi mototompian itu value-nya adalah kalau kita salah ditegur dan diperbaiki oleh orang. Nah, orang dalam tidak hanya Pebogotan dalam bentuk geonologinya, tetapi ini sudah lebih komprehensif bahwa kita sesama manusia, karena saya salah dalam berucap, Pak Dokter menegur saya. Itu artinya mototompiaan. Tidak dibiarkan saya larut dalam kesalahan itu. Itu value dari mototompiaan. Sedangkan mototanoban itu kita ngingat orang. Jadi ngingat tidak hanya karena faktor genealogi, karena faktor nasab. Saya mengingat Pak Syakur. Pak Dr. Syakur saya ingat karena Pak Dr. Syakur itu adalah sahabat saya sejak PGA. Nah, jadi saya mengingat dia gitu. Jadi tidak hanya dalam satu narasi bahwa mengingatkan orang, tetapi mengingat itu kita konotasikan bahwa kita selalu peduli kepada, makanya peduli sosial tadi di karakter 18 karakter itu yang menjadi dikorelasikan oleh Pak Hari, itulah peduli sosial. Saya di saat saya misalnya sakit, Pak Dr. Syakur datang ke saya, dia mengingat saya bahwa saya sakit gitu loh. Atau sebaliknya, Pak Dr. Syakur sakit, saya datang menjenguk. Itu artinya mototanoban, saling ingat gitu. Jadi bukan dalam narasi mengingatkan, saling ingat. Jadi karena kalau kan bisa maknanya sama tadi oleh Pak Abrari, di mana distingsi dua ini kan, dua makna mototompiaan dan mototanoban. Nah itu value daripada mototanoban gitu loh. Itu di halaman 47 tadi. Nah saya karena di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa antara abstrak dengan kesimpulan itu link and match-nya belum baku dapat. Bahasa Manado bilang belum baku dapat, makanya itu dimana harus ditulis bahwa perspektif guru itu seperti ini, perspektif orang tua seperti ini, perspektif peserta didik seperti ini, perspektif tokoh agama seperti ini. Dan itu sudah Pak Hari tulis di di catatan lapangan gitu loh. Tapi di saat menarasikan di kesimpulan itu narasinya Pak Hari lain gitu loh. Walaupun goalnya sama tapi narasinya lain. Nah, padahal ada di wawancara, coba Anda baca, makanya itu perlunya melampirkan catatan lapangan supaya bahasa sederhananya tinggal mau diramu untuk masuk ke narasi skripsi gitu. Jadi biar tidak susah. Kemudian nanti mencocokkan teori ini cocok dari teori karakter oleh beberapa ahli itu cocoknya di mana? Karena S1 baru pada level situ, belum pada level menganalisis teori yang digunakan, atau itu level S2, level S3 malah menemukan novelty. Nah, dari 3 ini kan itu bagian dari apa yang Pak Hari peroleh dan itu ada di catatan lapangan semua. Makanya saya itu sangat saklek di catatan lapangan karena itu memudahkan mahasiswa untuk menulis.
Dan mengapa saya dan Pak Dr. Sakur, Pak Dr. Rifai itu sangat bahasa ABG itu saklek. Sebetulnya tujuan kami adalah ini adalah legacy yang kami akan tinggalkan kalau kami meninggal. Jadi mana mahasiswa yang dibimbing oleh Prof. Rukmina, oleh Dr. Saku, oleh Dr. Rifai. Karena ini yang dipertaruhkan adalah profesor dan doktornya. Itu. Makanya kami sangat saklek. Makanya kalau sudah saya, Pak Dr. Sakur dengan Pak Rifai, mahasiswa pasti menangis kalau kami bimbing. Karena pasti paling sedikit itu 10 kali bolak-balik, itu paling sedikit. Aturan fakultas itu 6 kali, kalau kami tidak 6 kali, paling sedikit 10, kadang-kala sampai 20 kali baru bisa lolos di tangan kami. Karena ini pertanggungjawaban ilmiah dan pertanggungjawaban moral kami. Di saat kami mati, kemudian dilihat mana yang dibimbing oleh Prof. Rukmina dan Dr. Muhammad Sakur. Nah itu yang mengapa kami yang senior ini, karena mungkin kami senior, bukan mungkin karena senior, kami ini senior, sudah 35 lebih dari Pak Dr. Sakur, sudah mendapat Satya Lencana pengabdian 30 tahun. Jadi betul-betul kami ingin mahasiswa kami itu yang terbaik. Jadi tidak ada bimbingan kami itu cuman sampai 60 halaman. Tidak ada sampai 60 halaman. Paling sedikit itu 100 halaman, sudah setengah dari tesis. Karena kami ingin baik dan meninggalkan karya yang baik dan bisa dibaca oleh siapapun. Jadi tulisan ini tadi oleh Pak Abrari MPD bahwa ini kan penelitiannya di sekolah, ya mesti ada dikasih di sekolah. Tokoh masyarakat sebagai informan juga diberikan, apakah dikasih di masjid atau di mana, supaya menjadi bahan bacaan bahwa ini loh budaya Pogutan. Nanti budaya Pogutan akan punah di saat kita sudah meninggal, kita nggak tahu, tapi ternyata ada budaya Pogutan. Demikian dari saya, dan saya skorsing sidang dulu untuk menentukan kelulusan. Saudara Fahri dipersilakan di luar ruangan. Saya skorsing sidang selama rapat penentuan kelulusan. Ya, skorsing sidang dicabut kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dipersilakan kepada Sekretaris Munakasa untuk membacakan hasilnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Munakasa. Kami akan membacakan berita acara ujian skripsi hari Rabu tanggal 13 April tahun 2022 pukul 10.00 WITA sampai pukul 11.34 WITA yang bertempat di ruang ujian Munakasha. Susunan tim penguji: yang pertama Ketua Sidang Ibu Prof. Dr. Rukmina Gunibala, MSI, telah bertanda tangan. Sekretaris Sidang Pak Rian Reksa Munandar, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Prodi PAI, telah bertanda tangan. Penguji 1 Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman, PDI, telah bertanda tangan. Penguji 2 Bapak Al-Munawar bin Rusli, PD, telah bertanda tangan. Identitas mahasiswa yang melaksanakan ujian Munakasha pada hari ini: nama Muhammad Fahri Ali Mamonto dengan NIM 1723105, program studi Pendidikan Agama Islam, semester 10, dengan judul skripsi Peran Budaya Pogogutat dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di SMP Negeri 6 Kota Memagu, dengan pembimbing 1 Prof. Dr. Rukmina Gunibala, MSI, pembimbing 2 Bapak Rian Prayudi Reksa Munandar, MSI, dan keputusan sidang. Skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulatif nilai
dari ujian proposal, seminar hasil, dan skripsi adalah 96,75. Dengan predikat mendapatkan A. Namun sangat disayangkan Fahri tidak bisa mendapatkan cum laude ya, karena tidak tepat waktu, tapi tidak masalah. Ini adalah hasil yang sangat memuaskan. Kalau dia seandainya tepat waktu, itu pasti mendapatkan predikat cum laude. Nanti ada surat pernyataan yang harus Fahri tanda tangan. Dalam surat ini kami itu telah memberikan waktu untuk melakukan revisi skripsi terhitung mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022 atau dalam kurun waktu 1 bulan. Konsekuensi apabila Fahri tidak merevisi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, maka skripsi atau ujian skripsi pada hari ini dibatalkan, kemudian Fahri harus melakukan ujian skripsi kembali. Dan surat pernyataan ini itu bertanda tangan di atas materai. Jadi setelah ini jangan langsung pulang kampung, revisi dulu, jangan tidur sampai sahur selama 3 hari ya, karena insya Allah bulan apa ada wisuda? Bulan Juni ya. Juni ada wisuda dan terakhir pendaftaran itu bulan Mei. Kamu harus kejar sebelum itu agar bisa ikut yudisium. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kembalikan kepada ketua sidang. Ya, terima kasih Sekretaris Dewan Unakasa. Saudara Fahri tadi dinyatakan sudah lulus sesuai dengan hasil kesepakatan Dewan Unakasa. Saya mengingatkan berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah mengongkosi, membiayai, menasihati Fahri sampai sudah menyelesaikan jenjang S1 dan kalau bisa langsung ikut S2. Itu kemudian jangan sombong dengan gelar yang diperoleh, karena kita harus mengikuti filosofi padi. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Nah, bukan merunduk berarti kita tidak punya harga diri, tetapi kita tunjukkan kita punya ilmu, tetapi kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh kepada guru waktu masih SD, SMP, SMA sampai pada dosen-dosen, agar ilmunya berberkah. Untuk apa kita punya gelar banyak tapi ilmunya tidak berkah, nggak ada manfaat. Itu dari kami dan kepada teman-teman yang telah mensupport Fahri juga saya ucapkan terima kasih. Kita tutup sidang kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Mau foto dulu? Tanda tangan dulu, ada buah materai. Kasih taruh siapa? Selempang. Selempang nanti. Oh saya. Iya, nanti di atas. Di atas ini. Ya, siap. Naik situ. Oh, di bawah. Oh, iya. Biasa. Sabar. Dari sana Pak. Dari mana? Dari sana yang tukang foto. Oh dari sana tukang foto. Ya, udah. Ada bagian dulu, baru itu Seperti CB. Nanti di atas. Oh, itu ya. Dua dulu. Oh. Nah, baru naik. Ini apa? Sarjana penggugutan.
Dek, kamu di sana di tengah, Dek. Situ. 1, 2, Panggil mama. Panggil mama. Ibu, silakan. Itu agak Oh, ada berapa kali? Ayam mirip loh. Sama itu. Kalau tidak ada yang itu calon ya. satu, dua, tiga. Sebenarnya bagus karena momennya ada ibunya, ada kakaknya, kasih lihat satu lebih calon. Oh, ini ya. Mau gantiin mama. Mama mantu. jangan dekat-dekat Al. Satu, dua, tiga. Mantap Satu, sih. dua. Dia ikut pasang perbesaran kan. Ada selamat ya? Iya. Ya, siap. Nanti kita mau diskusi. Seru sih ini. Udah ya? Sudah. Ya, udah. Ya, makasih ya.